Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi Neng. Pak, bolehkah saya izin duduk? Iya Neng, boleh silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Nurjana, mahasiswa dari Poltekkes Tasikmalaya. Di sini saya diberikan tugas mengenai penyuluhan bahaya rokok untuk kesehatan kepada keluarga. Apakah Bapak bersedia? Iya Neng, boleh bersedia. Ya baik Pak, kalau Bapak bersedia, saya meminta waktunya sekitar 15 menit untuk tempatnya di sini ya Pak. Iya Neng. Baik, media yang saya gunakan itu berupa poster, bisa Bapak lihat posternya seperti ini. Baik, sebelumnya apakah Bapak di sini merokok? Iya Neng. Oh, apakah Bapak tahu apa bahaya dari rokok? Belum tahu Neng, tahu cuma di tulisan bungkusnya saja. Oh iya ya Pak, baik, akan saya coba berikan penyuluhan ya Pak mengenai bahaya rokok. Baik, bisa dilihat posternya seperti ini. Rokok itu merupakan salah satu zat aditif yang menyebabkan bahaya kesehatan bagi diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau lainnya yang mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, mengenai kandungan rokok itu mengandung kurang lebih 4.000 elemen-elemen dan 200 diantaranya berbahaya untuk kesehatan, serta 43 jenis lainnya itu dapat menyebabkan kanker untuk tubuh. Racun utama bagi tubuh itu adalah yang tadi saya sebutkan, tar, nikotin, dan karbon monoksida. Nah, yang pertama, tar. Tar itu adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, mengandung bahan kimia yang beracun, sebagian merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Bisa dilihat ya di poster, di sini disebutkan. Yang kedua itu ada nikotin. Nikotin itu adalah zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah, zat yang bersifat karsinogen dan memicu kanker paru yang mematikan. Nah, yang terakhir itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida itu adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah yang membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Seperti itu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai bahaya rokok dapat dilihat pada poster. Bahaya rokok itu yang pertama, orang yang sering merokok, baik itu merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Nah, resiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Yang kedua itu merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak seperti stroke, aneurisma otak, dan pikun. Yang ketiga itu bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Nah, yang selanjutnya itu salah satu efek yang paling berbahaya akibat merokok itu adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok itu berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Nah, untuk yang selanjutnya, merokok itu bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung. Seperti itu ya Pak untuk penyakit dari merokok. Ya, untuk selanjutnya yang mengenai penyakit akibat merokok, diantaranya tadi setelah saya sebutkan ya Pak, Bapak bisa dilihat ya di poster. Penyakit akibat merokok ada jantung, ada stroke, ada kerusakan otak, ada penyakit mulut dan tenggorokan, ada penyakit paru-paru, serta penyakit lambung. Nah, sekarang saya akan memberikan tips berhenti merokok untuk bapak-bapak yang aktif dalam merokok, yaitu dikenal dengan 8M.
Yang pertama, memiliki niat dan motivasi. Yang kedua, minum air atau jus buah. Yang ketiga, memohon doa. Yang keempat, membuat sesuatu. Yang kelima, mengunyah sesuatu. Yang keenam, menarik nafas panjang atau menarik nafas dalam. Yang ketujuh, melengahkan nyala api rokok. Dan yang terakhir, melakukan olahraga. Baik, untuk selanjutnya mengenai upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahannya itu dengan menumbuhkan motivasi dalam diri untuk berhenti merokok atau tidak mencoba-coba untuk merokok. Hal ini akan membuat seseorang tidak terpengaruh oleh lingkungan, kebiasaan keluarga, dan media massa. Suatu program kampanye anti merokok yang dilakukan dapat dijadikan contoh dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak merokok. Kampanye anti merokok dilakukan dengan cara membuat berbagai poster, film, dan diskusi tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan merokok. Tempat yang baik untuk melakukan kampanye yaitu bisa dilihat di dalam poster sekolah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Baik, sekian penyuluhan mengenai bahaya rokok untuk kesehatan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ini nih mengenai rokok ya. Iya. Kan ada rokok elektrik. Iya. Nah, bedanya rokok biasa sama rokok elektrik itu bagaimana ya, Neng? Oh iya, baik Pak. Mengenai bedanya rokok elektrik dengan rokok biasa ya Pak. Jadi menurut saya rokok yang lebih berbahaya itu rokok biasa. Karena rokok biasa itu mengandung tembakau, yang mana tembakau itu mengandung bahan kimia yang telah saya tadi jelaskan. Ada bahan nikotin, tar, dan karbon monoksida. Sedangkan rokok elektrik itu lebih aman dan lebih sehat karena lebih sedikit mengandung bahan kimia. Seperti itu Pak. Oh iya, Neng, baik. Ya, baik Pak, apakah Bapak dan Bapak sudah paham apa yang telah saya jelaskan mengenai bahaya rokok untuk kesehatan? Iya, lumayan paham, Neng. Iya Pak, kalau begitu boleh dijelaskan kembali apa sih bahaya rokok untuk kesehatan? Ya, jadi intinya mah bahaya rokok buat kesehatan teh bisa membuat kita terserang penyakit jantung, Iya. terus juga bisa kena stroke, Iya. penyakit lambung. Iya, Nah, betul. terus ya intinya kita teh harus menjaga pola hidup dan mengurangi kebiasaan Iya. kita agar tidak terkena penyakit tersebut. Iya, tepat sekali. Baik Pak, penyuluhan dari saya mengenai bahaya rokok untuk kesehatan telah selesai. Untuk kedepannya Bapak bisa mengaplikasikan tentang yang tadi 8M. Jangan lupa olahraga dan kurangin rokok karena untuk kesehatan kita sendiri ya Pak. Baik, Neng, terima kasih banyak. Terima kasih, Neng. Iya Pak, sama-sama. Permisi ya Pak. Iya, Neng.